Pakai penyesuaian, Pak. Oke. Kalau Anda merasa umpamanya ini relatif berbeda, itu ya, maka Anda melakukan penyesuaian. Maka ada adjusted value transfer. Kita melakukan penyesuaian. Anda sudah melakukan di properti, cuma nanti kita melihat bagaimana penyesuaian yang dilakukan di penilaian sumber daya. Tapi konsepnya bisa Anda pahami ketika Anda memahami atau mendekati dengan konsep penilaian properti. Nah, umpama sekarang, tadi ada perbedaan. Umpama nih, ada rumah lagi yang relatif sama nih. Artinya yang paling kanan ini bentuknya ya kayak rumah yang ini. Banyak gitu ya. Harganya juga relatif mirip-mirip. Maka caranya gimana untuk mendapatkan nilai ini? Mungkin dirata-ratakan, Pak. Oke, di rata-rata. Oke, artinya ketika menggunakan value transfer, nanti kalau Anda literatur yang ada, bagaimana cara atau Anda baca bukunya di Pak Fauzi juga bisa rata-rata. Tetapi apa? Single estimate. Dari banyak studi itu kita rata-ratakan, tapi satu poin estimate terkait dengan nilai. Single point estimate. Kalau ternyata berbeda, bisa jadi kita akan pada satu studi, gitu ya. Dari satu studi itu kita lihat apa yang krusial tadi. Ada pertanyaan yang bisa kita transfer nilainya menjadi ini. Ya, tadi di atas ini. Satu hasil kajian studi literatur itu kita transfer menjadi nilainya. Sehingga pertanyaannya tadi yang menjadi krusial, yang menjadi pertimbangan penting di dalam melakukan penilaian ini apa? Ada pertanyaan gitu ya. Perlu diperhatikan apa? Ayo, propertinya. Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Dari kualitas studi yang telah dilakukan sebelumnya, Pak. Oke, kualitas studi. Bisa. Salah satunya Anda sudah harus meyakini bahwa studinya itu harus akurat, valid. Pertanyaannya, gimana cara ngukurnya Anda tahu itu valid atau tidak? Nomor berapa, Pak? Nomor 7, Pak. Gimana cara ngukur? Untuk mengetahui. Bisa diukur ya, untuk mengetahui. Mungkin dilihat dari itunya, Pak, dari studinya aja. Jadi, kalau misalkan studinya itu memiliki data yang bagus, terus teknik-tekniknya itu kayak bisa dipertanggungjawabkan, itu mungkin bisa dipakai, Pak. Oke, Anda meyakini tekniknya itu bisa dipertanggungjawabkan? Gimana, Pak, maksudnya? Anda meyakini tekniknya itu bisa dipertanggungjawabkan. Anda akan memilih mana model studi yang good gitu ya, yang paling tepat, yang paling bagus, sehingga ini akan merepresentasikan kalau kita gunakan terhadap nilai dari objek dari sumber daya alam yang sedang kita lakukan penilaian. Gimana? Tadi Anda bilang tekniknya bagus, Pak. Mengukur teknik, bukan untuk mengetahui itu tekniknya bagus, gimana? Ada studi tekniknya bagus. Studi kan banyak. Oke, pertanyaan gini. Studi kan ada KTTA, ada skripsi, ada tesis, ada jurnal. Jurnal itu ada yang kalau Indonesia itu bereputasi nasional, ada yang dari level 1 yang paling tinggi sampai level 6. Nanti ada yang terindeks Scopus kalau luar negeri, terpublikasi jurnal. Anda milih kemana ini? Anda milih yang mana kira-kira? Ada TA, jurnal? Yang studi? Jurnal, Pak. Oh, studi, Pak, studi. Oke. Jurnal, ya. Kenapa alasannya?
Karena itu tadi Pak, dari setiap studi itu ada tingkatannya Pak. Jadi saya mungkin ngambil dari tingkatan tertinggi Pak. Oke, jadi untuk memilih studi ini paling tidak bagus, salah satunya Anda bisa melihat dari yang terpublikasi. Apalagi yang terpublikasi terindeks internasional. Artinya apa? Dalam proses penyusunan melakukan studi sehingga bisa terbit atau dipublikasi itu melalui jenjang yang panjang. Ada namanya review. Kalau KTTA ya cuma tulisan pembimbing sama penguji itu aja. Kemudian skripsi, tesis dan lain juga seperti itu. Tetapi kalau kita bicara jurnal, maka itu ada peer review. Bahkan kita nggak tahu siapa reviewernya, siapa dia juga nggak tahu siapa yang direview. Ada proses di sana, gitu ya. Prosesnya panjang, bisa tahunan untuk bisa terbit. Sehingga apa? Karena memang diuji terkait dengan metodenya, tujuan penelitiannya, apa benar-benar bagus atau tidak. Kalau bagus ya baru bisa diterbitkan. Itu salah satu ketika bicara studi, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh pendekatan. Tadi baru bicara terkait dengan studinya ngambil dari mana gitu ya. Nah, apalagi yang menjadi perhatian utama perlu diperhatikan, yang krusial penting di sini. Ayo, properti. Tingkat kemiripan karakteristiknya, Pak. Good. Nah, karena kita mentransfer menggunakan pembanding, kan sebenarnya mirip kayak menggunakan pembanding. Artinya apa? Similarity, kesamaan, kemiripan. Kalau kita bicara mirip dan sebanding, gitu ya. Itu juga harus dipertimbangkan. Nah, apa aja nanti yang harus dipertimbangkan? Sehingga itu menjadi pertimbangan. Gitu ya. Makanya kalau di sini kita tadi ada adjustment, itu dalam rangka untuk menuju kemiripan, gitu ya. Kalau berbeda, ya harus dilakukan adjustment. Kayak kita ketika melakukan penilaian properti juga dilakukan adjustment. Tapi konteksnya seperti apa nanti kita akan lihat. Oke, ini contoh tadi kita bicara contoh kalau menggunakan properti. Nah, ini contohnya kalau kita menilai SDA. Oke. Gitu ya. Di sini ada SDA. Nah, yang kita nilai yang mana nih? Contoh di sini. Kita menilai ini nih. Bagaimana cara menentukan nilainya? Maka Anda mencari primary study atau studi yang sudah pernah dilakukan. Ya, karena ini akan menjadi rujukan. Nah, pertanyaannya nanti apa yang Anda pertimbangkan untuk di transfer. Yang sudah kita bahas tadi adalah value. Artinya apa? Baca aja jurnal ini, Anda meyakini kemiripannya, ini di Elsevier ya, ini terindeks Scopus internasional, ada gambarnya kelihatan ini. Sehingga apa? Kelayakan atau tingkat validitas penelitian yang dilakukan ini sudah tidak diragukan. Gitu ya. Ya udah, nggak dapat dari jurnal di Elsevier. Kemudian Anda di sini baca karakteristiknya yang dinilai seperti apa. Mirip nggak? Bisa di situ tingkat populasi. Artinya ketika kita menggunakan hasil penelitian, menggunakan willingness to pay kan banyak kemarin. Faktor-faktor apa yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai. Yang kemudian kita kenal dengan fungsi. Willingness to pay dipengaruhi oleh fungsi apa? Kalau kita menggunakan travel cost, maka value merupakan fungsi dari, masih ingat kemarin? Fungsi dari apa? Ayo, kita mau TS kemarin. Kalau kita melakukan studinya travel cost. Kemarin ketika Anda menentukan permintaan, kurva permintaan, menentukan kurva surplus konsumen gitu ya, Anda menggunakan individual travel cost gitu ya. Sebenarnya itu menunjukkan fungsi ya. Fungsi nilai berdasarkan metode travel cost adalah
jumlah kunjungan sama ini Pak, variabel sosial ekonomi. Oke, ada biaya referral cost-nya plus sosioekonomis. Begitu juga di sini, Anda lihat nih, apa aja yang dipertimbangkan. Parameternya apa yang digunakan. Nah, itu kemudian hasil nilainya berapa. Kita dari yakin, oke, mirip nggak karakteristiknya yang dibahas. Kalau mirip, ya udah. Pertama, sudah diyakini validitasnya terkait dengan penelitian itu. Kemudian, Anda baca di dalamnya karakteristiknya, variabel-variabelnya sama nggak dengan yang ada di sini. Kalau sama, ya sudah. Baca kesimpulan nilainya, gitu ya. Berapa nilainya? Nah, nilainya nanti kita transfer menjadi nilai SDA di sini. Oke, tadi ada yang nyebut policy case itu artinya yang menjadi objek penilaian. Ya. Yang terkait dengan pembanding, kalau kita bicara properti, maka ini namanya study case. Gitu ya. Study case ada yang menyebut juga dengan existing site, gitu ya, existing site, macam-macam, banyak literatur. Nah, ketemu nilainya berapa itu ditransfer. Kalau Anda menyasarkan pada nilainya saja, kemudian Anda transfer, maka Anda melakukan metode dengan benefit transfer dengan tipe transfer nilai. Tapi kalau Anda melakukan adjustment, maka Anda melakukan adjusted value transfer. Oke, itu artinya kita sudah memahami satu dua jenis. Oke, jadi dengan demikian benefit transfer adalah bentuk yang sederhana dalam penilaian. Aplikasi studi yang sudah pernah dilakukan, estimasi nilai yang dihasilkan dari studi set atau existing yang sudah pernah ada, nilai SDL-nya berapa, kemudian digunakan untuk mengestimasi ini. Kalau ini nilainya 50 per akre, ya sini berarti sama. Tapi syaratnya ini harus memiliki kemiripan karakteristiknya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Di sini bertanya, Pak. Oke, silakan. Pertanyaan saya. Oke, nomor Nomor 28, Pak. Oke, 28. Oke, silakan, Pak. Jadi ini kalau kita melakukan penilaian menggunakan benefit transfer itu yang dibandingkan itu dua dong, Pak. Studinya sama objek penilaiannya juga, Pak. Apa cuman studinya aja? Artinya gini, kita membandingkan itu untuk mengukur apakah karakteristik dari objek di sini itu mirip. Artinya kita bicara karakteristik variabelnya, populasinya, itu kan artinya dampak dari manfaat di sini itu masyarakat yang willingness to pay mau bayar itu dampaknya relatif sama nggak? Artinya kita mengukurnya dari mana? Tingkat populasinya sama, income-nya sama, kemudian si jarak dari sumber daya alam ini relatif sama. Nah, ketika udah sama, ya kita gunakan. Kita melihat ke situnya, atribut-atribut. Kalau kita melihat kan faktor-faktor yang mempengaruhi itu kan ketika kita melakukan adjustment di properti kan atributnya. Kita melihat di situ. Nah, cuman kalau kita bicara atribut ya bisa. Jaraknya bisa dilihat, populasi masyarakat sekitar itu. Melihat ke situnya. Sehingga nanti ketika, karakteristiknya relatif sama, ada danau, kemudian tingkat populasi penduduk yang memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari ini relatif sama, jarak ke si taman relatif sama, kemampuan income pendapatannya relatif sama. Dan di sini kan ada nanti saya share satu link video dan di situ ada membahas tentang benefit transfer dengan metodenya dan juga dia merujuk pada satu jurnal itu dia bahas. Oke.
Bisa dipahami ya Mas? Artinya untuk mengetahui apakah relatif sama. Kalau udah relatif sama, ya kita melakukan, kita ngambil aja. Oh udah sama kok, langsung aja. Nilainya di sini ada kesimpulan nilai, maka berapa value dari tujuan penilaian ini menentukan nilai SDA itu, nilainya berapa ya udah. Selama itu sama, maka bisa kita gunakan langsung nilainya untuk di sini. Tapi kalau nggak sama, perlu kita lakukan adjustment yang dikenal dengan adjusted value transfer. Oke, sampai sini menjelaskan nggak, Pak? Paham, Pak, paham. Oke ya. Jadi intinya kita menggunakan basis studi yang sudah ada. Oke. Sehingga ini merupakan secondary metodologi. Gitu ya. Kenapa disebut secondary? Karena kita tidak melakukan penelitian seperti yang mungkin Anda mengambil KTTA, menentukan CVM, kemudian Anda menggunakan travel cost, Anda menentukan kurvanya, permintaan, kemudian menghitung surplus konsumen. Ketika menentukan variabel apa yang akan dipertimbangkan sebagai fungsi yang mempengaruhi WTP-nya, atau value dari yang mencerminkan tingkat kunjungan, Anda menentukan apa? Travel cost-nya, pendapatan, populasi, income, pendidikan, dan lain sebagainya. Anda tidak perlu lagi mengumpulkan data-data primer itu. Tetapi Anda cukup mencari studi literatur yang ada, kemudian Anda gunakan untuk menentukan nilai. Oke. Sehingga kemudian apa? Dari hasil studi itu ketahuan value-nya, ya tinggal Anda transfer sumber daya alam dan lingkungan dari kajian itu yang telah dilakukan sebelumnya untuk menjadi nilai. Oke, tadi Anda cukup mencari referensi. Mencari referensi di sini. Ini referensi ya, sumbernya dipercaya, prosesnya dipercaya, sehingga Anda bisa gunakan. Oke. Karena tadi, kenapa itu kok secondary, gitu ya? Kenapa kok tidak melakukan sendiri, gitu ya? Tidak melakukan sendiri, sebenarnya kecenderungannya bisa digunakan ketika kita mendapatkan constraint, gitu ya. Ada constraint yang membatasi kita untuk melakukan penelitian, gitu. Sebagaimana yang dilakukan di studi site pada lokasi policy site, gitu ya, untuk mendapatkan nilainya. Kita ada batasan apa? Waktunya, biayanya, atau batasan-batasan lain, sehingga kita tidak bisa mampu melakukan pengumpulan data-data primer tadi. Kecenderungannya di sana. Sehingga kita boleh lakukan dengan menggunakan ini. Oke ya, bisa jadi dulu penilaian sumber daya alam Indonesia belum berkembang nih. Kita belum tahu teorinya. Yang berkembang mana? Mungkin di ASEAN itu yang lebih dulu, setahu saya Filipina. Dan kita melihat penelitian di Filipina digunakan. Kalau belum tahu tekniknya, nilainya segitu, atau bisa jadi karena kebijakan, gitu ya. Quick valuing for policy making. Mungkin ada kebijakan, gitu ya. Intinya kalau Anda bekerja nanti terus suruh nilai, gitu ya. Waktunya ingin cepat, mungkin sekali. Jadi penilai itu kadang-kadang kalau nggak hanya di SDL ya, di properti itu bisa jadi. Ini kebijakan strategis, gitu ya. Bu Menteri udah bilang, gitu ya. Selesai. Dalam berapa preliminary estimasi nilai untuk pengambilan kebijakan tertentu. Waktunya butuh cepat sehingga tidak memungkinkan tadi melakukan pengumpulan data yang lama. Kalau lama duitnya nggak ada, bisa jadi, gitu ya. Sehingga biasanya digunakan untuk preliminary estimasi nilai kaitannya dengan kebijakan, gitu ya. Nanti setelah kebijakan itu ditempuh, gitu ya, perlu ada studi lagi, ya bisa Anda lakukan penelitian tentang dampaknya yang lebih
menggunakan data primer. Oke, jadi intinya bisa digunakan gitu ya, tapi ini sifatnya dalam situasi tertentu, itu ya, karena ada constraint yang tidak memungkinkan penilaian seperti Anda melakukan KTTA, gitu ya, melakukan apa yang menggunakan metode travel cost, CVM dan lain sebagainya. Oke, ketika menggunakan benefit transfer, maka dalam pengaplikasiannya Anda harus mendapatkan data estimasi nilai. Value-nya berapa? Nah, kalau Anda menggunakan benefit transfer, maka ini akan Anda transfer menjadi value dari policy side. Value dari studi set atau existing set menjadi policy set atau studi set. Ya. Oke. Nah, bisa jadi metode yang digunakan Anda lain gitu ya. Selain Anda dari fungsi ini untuk mengetahui variabel apa yang dipertimbangkan, karakteristik apa yang ada dari variabel-variabel yang mempengaruhi PTP-nya atau mempengaruhi nilainya, gampangannya gitu, maka Anda fungsi. Kalau kemarin value adalah fungsi dari travel cost, apalagi sosial ekonomi gitu ya, nanti ada pendapatan dan lain sebagainya, maka Anda mendapatkan ini. Bisa jadi ini untuk mengukur similarity-nya. Bisa jadi ketika Anda menggunakan metode namanya function transfer. Itu ada ketiga ya tadi. Nah, kalau yang di sini yang dipertimbangkan adalah fungsinya ini. Ya, WTP-nya ini dipengaruhi oleh fungsi apa aja. Dipengaruhi oleh fungsi apa aja. Bisa ekonominya, bisa pendapatannya, gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Data atau model yang dibangun dari suatu konteks yang mengadres pertanyaan valuasi ADL yang sama. Jadi dari fungsi ini kita bisa mengadres, mengetahui apakah valuasi yang dihasilkan kira-kira cocok nggak untuk menjawab pertanyaan kita tentang berapa nilainya dari policy. Oke, tadi udah ada yang menjawab. Metode benefit transfer paling reliable gitu ya, diimplementasikan pada lokasi existing dan lokasi penelitian atau objek penelitian kalau kita menyebutnya di properti. Ini pembanding gitu ya. Terdapat kemiripan dalam hal apa? Kualitas ekosistemnya, tentang biofisiknya. Apa aja di situ? Ada tanaman-tanamannya apa, ada danau, relatif luasannya sama enggak, lokasinya, jaraknya, populasinya. Ya, populasi berarti rumah tangga di situ ada berapa, tingkat income-nya seperti apa. Perubahan lingkungan dari dua lokasi memiliki keperluan. Artinya apa? Bisa jadi data yang Anda gunakan, study site tadi, atau existing site-nya, study atau existing site-nya, dasar penelitian tahun 2018, gitu ya. Bisa jadi ketika Anda menilai 2022 terjadi perubahan apa perubahan ini apakah masih relatif sebanding dengan kondisi 2022 ketika penerapan nilai. Kalau memiliki kemiripan dengan perubahan, nah itu masih bisa digunakan. Studi penilaian existing diyakini telah dilakukan dengan hati-hati. Jadi hati-hati tadi kita
meyakini validitasnya. Kita bisa mengambil dari sumber yang terpercaya. Tadi ada yang jurnal, gitu ya. Jurnal mungkin yang bereputasi. Kalau di Indonesia mungkin pakai yang Sinta 1 atau Sinta 2. Oke, sehingga apa? Kelayakan hasil nilai dengan metode benefit transfer ini tergantung dari existing study. Yang menjadi rujukan adalah seberapa besar kualitasnya. Termasuk metode-metodenya tentunya ya, pakai uji-ujinya gitu ya. Tidak hanya sekedar kayak kalau kita belajar kemarin, tahu modelnya gitu ya, kita buat model, kemudian modelnya kita masukkan, kita buat model, kemudian datanya kita masukkan dari kuesioner, udah kita hitung. Tapi sebenarnya dari data kuesioner harus kita uji. Layak nggak kuesionernya? Datanya reliable nggak? Baru setelah itu modelnya itu kita uji. Modelnya udah fit belum? Apakah semua variabel yang kita masukkan itu memang layak menjadi model di dalam menentukan nilai? Gitu ya. Ada model gitu, value dipengaruhi oleh fungsi apa tadi. Artinya ada pendapatan, ada pendidikan, itu merupakan variabel X1, X2. Nah, apakah itu harus dipertimbangkan semua? Atau bisa jadi cuma income dan pendidikan, pekerjaan enggak. Nah, penting, nah itu harus ada metode ujinya. Yang dia mengambil KTTA mungkin sudah melakukan itu gitu ya. Oke. Karakteristik yang diawasi pada existing study termasuk keberadaan penggantinya atau substansinya gitu ya, dan karakter populasi sama tadi sudah saya jelaskan dengan lokasi yang diakses, populasi, jumlahnya, jaraknya dari akses dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi hal yang penting yang perlu Anda perhatikan terkait dengan penggunaan aplikasi ini. Isu-isu yang akan mengerucutkan ke arah apa yang paling perlu diperhatikan di dalam menyusun, menentukan nilai dengan metode benefit transfer. Bagaimana sumber daya alam yang terkena dampak, artinya kalau kita bicara sumber daya alam yang kita evaluasi itu, karena bicara dampak berarti ada kebijakan, karena kemarin penilaian itu kan bisa ex-ante atau post-ante, gitu ya. Dengan adanya dampak, seberapa besar perubahan nilainya, gitu ya. Nah, apakah dampak itu dari studi literatur yang kita jadikan rujukan itu relatif subjektif atau beberapa dibandingkan dengan yang kita lakukan penilaian atau di policy side. Bagaimana nature-nya kita lihat, karakteristik biofisiknya, sumber daya alamnya, kemudian yang terkait dengan ekosistemnya, dan juga terkait tadi sudah disampaikan di sini. Bicara populasi berarti bicara demografi penduduk. Bisa bicara usia, bisa juga bicara jumlah rumah tangga, umur, gitu ya, pendapatan, bicara ekonomi, income, pekerjaan, dan lain sebagainya. Oke, sehingga apakah kondisi baseline keduanya itu relatif sama. Oke, sehingga apa? Dari sini mengerucut ini yang menjadi pertimbangan utama seperti yang disampaikan di pretest tadi adalah studi setnya atau existing setnya bagus atau enggaknya. Yang kedua, setelah Anda dapat itu Anda uji, Anda lihat gitu ya kesamaannya dengan policy set yang sedang kita nilai. Ada yang menamakan existing set atau assessment set. Oke, kalau sudah sama ya udah Anda pilih. Oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan.
Kalau nggak sama gimana? Jadi sarannya simulatif, maka Anda harus melakukan penyesuaian. Oke, ya. Perhitungan adanya perbedaan karakteristik dari service flow yang dievaluasi di studi existing melawan dengan yang sedang dilakukan penilaian. Ya, tadi lihat karakteristiknya ada sama enggak, ekosistemnya, jasa manfaat yang diberikan, kemudian sosiodemografinya dan lain sebagainya. Oke, bisa jadi nanti ketika kita menentukan faktor yang perlu disesuaikan, kita membuka review tambahan, ya, cari literatur yang benar. Sehingga kita tahu hubungan antara satu nilai dengan dinilai di hubungan antara nilai di existing site dengan yang assessment-nya atau policy site-nya. Kalau hubungan antara karakteristik itu sama, ya bisa kita gunakan. Oke, itu secara garis besar tentang benefit transfer. Tidak lebih mengaplikasikan hasil perkiraan atau estimasi nilai dari studi site, gitu ya, ke pada policy site atau assessment site. Ya, terdapat nilainya pamannya per hektarnya dari sebuah sumber daya alam adalah 1 juta, gitu ya, maka untuk di Indonesia bisa jadi 1 juta. Tapi bisa jadi karena ini penelitiannya tidak di Indonesia, gitu ya, yang ada di luar negeri, pasti ada perbedaan. Minimal perbedaannya apa? Kira-kira apa? Apa perbedaan kira-kira kalau di luar negeri? Ayo. Perbedaannya apa kira-kira? Ayo. Tes, suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Bisa jadi studi literatur kita, studi atau penelitian kita kerjakan sebagai dasar itu nggak di Indonesia, di luar negeri. Ya. Sehingga ada perbedaan. Ketika ada perbedaan, perlu disesuaikan. Kira-kira yang perbedaan apa? Sudah ketemu value-nya, kira-kira perbedaan apa? Kurs mata uangnya, Pak. Kurs mata uang. Sehingga Anda harus menyesuaikan, ada konversi mata uang. Tingkat pendapatan per tahun Amerika dengan orang Indonesia beda. Tapi dasar kita adalah pendapatan Indonesia. Maka kita sesuaikan pendapatan Indonesia per tahun itu menjadi dengan kurs Indonesia. Oke, itu ya. Langkah-langkahnya sekarang. Oke, secara garis besar, ya, identifikasi situsnya. Apa yang akan kita lihat? Artinya kalau kita merujuk ke properti, ini adalah scope of work kita. Objek penilaiannya apa sih? Setelah itu cari pembandingnya. Pembandingnya carinya di mana? Ya cari studi literatur. Oke. Ya, studi literaturnya bisa jadi Anda menggunakan state preferred, ya, atau menggunakan preferred. Oke. Mungkin di sini Anda menggunakan contingent values. Kalau yang di sini mungkin Anda menggunakan apa kemarin yang udah kita bahas? Masa lupa? Itu unik, Pak. Itu net price. Apa lagi? Apa lagi? Travel cost. Oke. Artinya apa? Tergantung dari literatur. Bicara literatur kan tergantung data ini. Berarti kan sumbernya ini. Begitu juga properti kan ada gitu ya. Mau pendapatan
mau biaya, atau mau pasar, itu sebenarnya tergantung dari data. Nah, data kalau di sini SD adalah literatur, studi site, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Oke, kemudian identifikasi perbedaan yang ada terkait dengan lokasi. Apakah relatif berbeda enggak, ataukah ya beda dikit, gitu ya, sehingga perlu penyesuaian. Masih bisa digunakan? Masih bisa, kan gitu. Kalau di properti kan juga begitu ya. Perbedaannya besar enggak, gitu ya. Kalau perbedaan besar dipaksakan pasti bias nanti. Kalau merasa enggak, ya terlalu tipis, ya udah nanti disesuaikan. Populasinya juga gitu. Oke, bisa jadi populasi di sana lebih banyak dibanding kita. Ya, perlu kita sesuaikan. Identitas perbedaan skala objek. Oke. Kenapa? Ada perubahan. Perubahan terkait dengan pertumbuhan, pendapatan, kondisi lingkungan, gitu dan sebagainya. Perlu kita identifikasi. Identitas permasalahan yang dibahas. Masalahnya tentang apa sih? Oh, menentukan nilai apa? Dampak terkait dengan kebijakan sehingga pengaruhnya terhadap ikan. Oh, ini tentang ikan. Padahal Anda tentang lahan basah atau air tanah. Nah, tujuannya harusnya kalau Anda menilai untuk air tanah, gitu ya, nilai dari air tanah, ya Anda cari yang air tanah yang identik. Atau terkait dengan kawasan hijau, gitu ya, ya Anda cari yang permasalahan penelitiannya terkait dengan kawasan hijau. Oke, identitas permasalahan model statistiknya. Artinya apa? Tadi kemarin ada yang ini. Ada yang travel cost. Ya. Anda model statistiknya pakai yang mana nih? Ada yang diasumsikan linear, tidak linear, kemudian harus dilenkan dan sebagainya. Nah, itu juga harus diidentifikasi. Oke, ya kalau yang sama bisa Anda gunakan. Bisa Anda gunakan. Kalau enggak, ya disesuaikan. Artinya merubah, gitu ya. Kita hitung ulang. Oke, artinya dari tahapan ke-1 sampai ke-2 itu ngomongin apa? Ngomongin tentang dua hal tadi. Existing site-nya atau studi site-nya. Studi site. Berarti ngomongin apa? Ngomongin penelitiannya. Yang berikutnya ini ngomongin kesamaannya. Oke, ini ngomongin identifikasi kesamaan. Oke, itu ya. Tahapannya udah. Intinya tahapan ini kedua aja sebenarnya. Membahas tentang bagaimana mengidentifikasi literatur yang sesuai dengan objek yang kita nilai. Kemudian dari literatur itu kita mengetahui seberapa besar kesamaannya dengan policy set yang sedang kita lakukan penilaian. Kalau itu ada yakini, baru kemudian Anda melakukan proses benefit transfer. Bisa jadi benefit transfer yang dipilih transfer value. Ketika bicara transfer value tadi mengalihkan itu ya antara koefisien transfer gitu ya dari set yang kita nilai dengan yang di sana. Kemudian dikontrol dengan transfer errornya. Itu tadi sudah jelas. Kita lihat. Nah itu. Atau Anda menggunakan yang lain, function-nya. Atau Anda menggunakan meta analisis. Tentunya itu semua tergantung dengan data yang Anda miliki. Artinya data yang Anda miliki terkait dengan identifikasi studi literatur. Oke, ini simpulannya ya. Variable tergantung dari studinya, bagus enggaknya. Kemudian karakteristiknya itu relatif sama dengan diakses. Dan juga mempertimbangkan tadi ada beberapa perubahan yang harus kita pertimbangkan.
Oke, itu tahapannya. Jadi tadi di pertanyaan sudah ada, nah gitu. Anda pahami dulu objek yang Anda nilai. Objek yang Anda nilai itu apa? Kemudian cari inputnya, artinya kita cari pembanding. Kalau kita bahasa properti, pembandingnya apa? Lihat literatur. Dari literatur itu kita lihat atribut atau karakteristik yang sama dengan objek yang kita nilai. Mirip kan? Mirip. Hampir mirip dengan penilaian sumber daya. Artinya secara tahapan. Tapi prosesnya nanti ya, cari pembanding berupa studi literatur, kemudian pelajari kemiripan atau kesebandingan dari antara policy set dengan studi set. Oke, sampai sini paham? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, sekarang tipenya apa? Jadi, sebenarnya secara besar itu ada value transfer, ada benefit value transfer. Yang ditinggal, yang ditransfer apanya? Value-nya. Dari mana? Dari studi literatur. Berapa studi literaturnya? Bisa 1. Dari 1 itu kamu value-nya. Bisa juga banyak. Nah, ini ditransfer menjadi nilai, satu single nilai punyanya policy set. Nah, transfer ini masih masuk, tetapi karena melihat di dalamnya ada dilakukan penyesuaian. Umumnya kaitannya dengan income, penduduk gitu ya, dan kurs. Bisa jadi kalau perkembangan tadi ada perubahan karena tahun yang diteliti berbeda, bisa juga nanti mempertimbangkan inflasi. Bisa jadi. Oke, kalau benefit function, ya kita kemarin dulu value adalah fungsi dari apa? Bisa travel cost, bisa income, dan lain-lain. Nanti ini sama dengan berarti WTP UP yang merepresentasikan value itu X1 apa, X2 apa, X3 apa. Oke. Dan hasilnya kan biasanya persamaan asumsinya linear, maka ketemu konstanta maunya 2,5 ditambah beta atau hasil beta koefisiennya itu ada 0,25 apa travel cost ditambah 0,35 income sebagainya. Nah, nanti kita akan menggunakan data konstanta ini dan data koefisien ini untuk menentukan BTP. Nah, ini namanya kita mempertimbangkan fungsinya. Yang ditransfer itu sudah melihat berapa nilai-nilai koefisien maupun konstanta dari masing-masing fungsi. Nah, kalau benefit function transfer fungsi saja. Fungsinya cuma satu aja, dari satu studi maksudnya. Sumber, Anda yakini, udah, gunakan satu aja, maka Anda menggunakan. Bisa jadi Anda mendapatkan studi literatur terkait dengan WTP dari studi penelitian 1, ada lagi penelitian kedua, ada penelitian ketiga. Artinya apa? Ada WTP
1, 2, 3, dan ada fungsi. Fungsinya 1, 2. Di dalamnya ada konstanta. Ini ya, ada konstanta, ada koefisien. Jadi di sini ada konstanta, ditambah dengan koefisien atau beta. Ini juga ada sama, diregres kembali lebih detail. Namanya beta analisis. Kalau di bukunya Pak Fauzi dikatakan yang evaluasi penilaian dan evaluasi kerusakan SCHL ini, kita analisis ini di negara berkembang itu jarang digunakan. Kompleks, datanya lebih banyak dan membutuhkan analisa lebih kuat. Ya. Oke, itu tipenya. Perbedaannya cuma seperti itu. Tadi karena di soal pretest. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Pahaminya. Nah, ini secara umum tadi kan ada value transfer, ada yang menyebut dengan unit transfer. Yang ditransfer apa? Value-nya. Kalau sama, relatif, similar, maka Anda langsung ambil value dari studi literatur itu menjadi nilai yang ditransfer ke policy side. Tapi kalau tidak Anda bisa melakukan adjusting. Biasanya apa? Terkait dengan bisa jadi. Suara saya putus-putus nggak ya? Enggak, Pak. Nah, enggak ya? Karena di layar saya muncul. Oke, Anda perlu menyesuaikan exchange rate-nya. Yang ditransfer mendasarkan pada apa? Fungsinya. Fungsinya relatif apa? Asumsi yang digunakan harus sama. Artinya kita mempertimbangkan variabel X1, X2, dan X3-nya, income-nya, populasinya, pendidikannya, dan lain sebagainya itu relatif sama. Diasumsikan antara policy side yang kita nilai memiliki fungsi yang sama terkait BTP-nya dengan existing side. Oke, kalau cuma satu, ya Anda pakai ini. Tapi kalau Anda mempertimbangkan berbagai fungsi karena mendapatkan data studi literatur, ya, maka Anda kemudian meregres lagi menggunakan meta analisis from many studies. Oke. Nah, ini value transfer. Berarti apa? Cuman nilainya, studinya. Unit value transfer sebenarnya digunakan pada kondisi assessment side, hanya ini policy side, mirip dengan existing side atau studi side. Mirip. Oke ya, kalau tak mirip, ya dibuat perbedaan. Kalau di sini kan relatif mirip nih. Barangnya, ada sumber daya alamnya di sini. Populasi household-nya relatif sama. Gitu ya. Kalau di sini daerah aliran sungainya dibandingkan ini yang berdampak memanfaatkan penerima manfaat ini lebih luas jangkauannya dan jumlah populasinya juga relatif lebih padat.
nggak perlu dilakukan penyesuaian. Oke. Oke, harus mirip ya. Misalnya per hektar berapa dolar antara policy side dan study side. Kalau sama, maka bisa diterapkan benefit transfernya. Oke, nanti tekniknya mengalihkan unit value barang jasa lingkungan sesuai dengan lokasinya ya, ada yang hektar tadi dari existing site ke assessment site. Nah, ketika mengalihkan, maka kita butuh namanya koefisien transfernya, dan perlu kita kontrol dengan transfer error. Oke, yang disesuaikan tadi apa? Yang disesuaikan adalah bisa income umumnya dan exchange rate. Oke, umumnya ini. Karena dari studi literaturnya berbeda per tahun antara masyarakat Indonesia dengan Amerika. Kemudian ada karena berbeda lokasi, kurs mata uangnya juga berbeda, maka Anda harus melakukan penyesuaian. Oke, untuk mengontrol tadi penggunaan koefisien transfernya gitu ya, maka Anda harus mengukurnya dengan transfer error, di mana transfer error itu tidak boleh lebih dari 25%. Jadi lebih kecil dari 25%. Rule of thumb-nya harus lebih kecil dari 25%. Oke. Lanjut ya. Nah, caranya gimana? Ini. Misal untuk benefit transfer berdasarkan BTP, willingness to pay, value-nya, maka perlu penyesuaian dengan cara mengalihkan nilai WTP tadi, hasil WTP dari studi set, dengan koefisien transfer. Dan dikalikan dengan koefisien transfer. Nah, koefisien transfer itu apa? Dia berupa rasio pendapatan per kapita dari kedua lokasi. Ya. Jadi antara policy set dan studi set. Dia rasio apa? Sama dengan willingness to pay dari policy set itu sama dengan willingness to pay dengan pendapatan dari policy set dibagi dengan pendapatan dari studi set. Dikalikan elastisitas permintaan. Ya. Elastisitas permintaan ini dipakai beta. Kalau di buku matematik ekonomi atau di bukunya apa ini elastisitas macam-macam gitu ya kalau baca yang menunjukkan gantung sebenarnya adalah mengukur elastisitas permintaan. Permintaan tentang apa? Ya tentang ini, tentang value sumber daya alam, bukan value yang lain, tetapi bukan permintaan pada jasa yang merujuk pada profit, tapi lebih kepada sumber daya alam. DP-nya dari pendapatan dari jasa lingkungan. Kemudian transfer tadi harus dikontrol gitu ya. Kontrolnya menggunakan karena sangat terkait dengan koefisien transfer yang merupakan bobot
yang harus dikalikan dengan WTP-nya, maka ini harus dikontrol. Jadi tidak boleh lebih besar. Harus lebih kecil dari 25. Oke. Nah, rumusnya gimana? Dimutlakan willingness to pay property. Property apa? Policy set dikurangi WTP dari to decide dibagi dengan WTP policy set. Karena ini mutlak, kemudian bolak-balik relatif sama. Artinya nilai minus kan dipositifikan, gitu ya. Oke, ini contoh adjusted value transfer. Karena memang sederhana gitu ya. Walaupun kalau di slide mungkin di LMS yang induk gitu ya, di DOSCO ada ini menjadi bagian dari penilaian aplikasi. Jadi memang sederhana, karena hanya mendasar pada set, sehingga kita bahas saja sekali. Nanti minggu depan bisa kita gunakan untuk review dan juga kita gunakan untuk quiz gitu ya. Oke, hasil kajian nilai non guna gitu ya, keberadaan lahan basah di Amerika, kita ambil di Amerika. Tentu kalau ngambil di Amerika ada perbedaan gitu ya. Dan mungkin akan sangat jauh gitu ya. Tapi ini sudah yang diasumsikan ini layak gitu ya. Pendekatan menggunakan WTP, teknik penilaiannya. Di sana adalah nilainya $25 per rumah tangga. Oke. Diketahui pendapatan per kapita Amerika Serikat 50 juta per tahun. Oke, 50 juta per tahun. Dan elastisitas pendapatan per kapita Indonesia adalah 4 juta per tahun. Elastisitas pendapatan menggunakan nilai yang umum dipakai oleh pakar, gitu ya, 0,35. Artinya pangkat beta tadi, atau elastisitas ada 0. Maka dengan teknik adjusted value transfer, karena sudah ada perbedaan pendapatan kan di sini ya antara Amerika dengan Indonesia, maka tentukan nilai WTP rumah tangga dan serta transfer errornya. Artinya Anda sudah dapat nilai, tapi nilainya itu layak nggak digunakan gitu. Dengan melihat transfer errornya itu harus lebih kecil dari 2. Oke. Tadi menghitung WTP-nya, rumusnya di sini, WTP-nya adalah WTP policy set yang kita nilai sama dengan perkalian antara rasio pendapatan policy set dan pendapatan di studi set dikalikan dengan willingness to pay-nya study set. Tadi sudah ada datanya. Berarti apa yang kita tentukan pertama? Apa tadi? Oke. Tolong dipandu saya. Ada yang mau menjawab? Hah? WTPP, Pak. WTPP sama dengan apa tadi? WTPS. WTPS dikalikan Dikali YP per YS dipangkatkan dengan beta. P per YS dipangkatkan atau elastisitas permintaan atas jasa lingkungan gitu ya. Oke. WTPP-nya ketemu berapa tadi? 28 ya, dolar. Dolar ya tadi, bener nggak?
Bonusnya mana? Ada apa? Bonusnya mati. Oke. Mati karena dicat ya. Dikalikan 4.000 Pak. dikalikan. Aduh, Empat. ini bentar. Dikalikan dengan apa? 4.000 per 50.000. per 50. Dipangkatkan berapa tadi? 0? 0,035 Pak. 0,0. Hasilnya berapa? BTP hasilnya 25,63 sih Pak. 25, itu menggunakan US dollar. US dollar. Ini BTP-nya Oke, kemudian kita sesuaikan juga terkait kurs. Kursnya berapa kira-kira? 14,5 atau berapa? Sekarang berapa kisarannya? Berapa? Halo? 14,5 gitu aja ya? Iya Pak, harus 14.500. Hasilnya berapa? Hasilnya? Kalau dikalikan 371.650 Pak. 371 650. 650. Nah, inilah willingness to pay household di Indonesia gitu ya. Senilai 371.650.000 rupiah gitu ya. Nah, pertanyaannya BTP pasti ini kira-kira layak enggak? Maka kita ukur kelayakan ini dengan transfer transfer error tadi sama dengan apa? Plus BTPS dikurangi BTP gitu ya, dibagi BTPS ya. Ini WTPP kan? Nah, WTPP. Berarti berapa? BTP Amerika tadi berapa? 25,63. Oke, dikurangi 28 ya. Dibagi 25,63. Berarti berapa persen? Berapa? Tolong dibantu itu. 9,24% Pak. 9,24%. Huruf outcome-nya berapa? 25. Oke, lebih kecil dari 25. Sehingga ini bisa Anda gunakan untuk menentukan berapa nilai sumber daya alam berdasarkan nilai. Oke, sampai sini bisa dipahami? Halo teman-teman semua, paham sampai sini? Bisa diikuti langkahnya? Jangan saya ditinggal sendiri, terus nanti diputar lagi videonya. Oke ya, paham ya? Pada senyum semua. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini mungkin poin-poinnya udah kita bahas tadi ya. Sehingga kita mempertimbangkan kalau menggunakan, tadi kita bicara value transfer, sekarang function transfer, maka kita berdasarkan estimasi tetap berdasarkan existing
site atau studi site gitu ya, atau studi site, tapi tidak mendasar pada value-nya, tetapi kita beda pada fungsinya. Populasi X1, income X2, leisure activity dan lain sebagainya. Oke, tentunya itu diharapkan fungsi-fungsi ini sama. Ya, sehingga bisa menggambarkan gitu ya, preferensi masyarakat di sana itu sama kayak di antara studi site dengan policy site. Ya, studi site lihat fungsinya. Nah, fungsinya ini nanti kita gunakan. Atau kalau di sini menggunakan tujuan penilaian per meter per hektar, value-nya per hektar, fungsinya apa saja, gitu ya. Dari mempertimbangkan fungsi-fungsi itu, maka kita tentukan untuk menentukan nilai. Sudah saya sampaikan di depan, gitu ya. Fungsinya menjadi penting untuk diketahui. Dari mana? Studi sebelumnya. Existing tadi atau studi setnya. Untuk disesuaikan berdasarkan penelitian di policy set. Ini fungsinya. Kayak tadi sudah jelaskan. Fungsinya dipengaruhi oleh X1, X2, X3. Tergantung Anda menggunakan travel cost, bisa. Artinya studi literatur yang Anda pilih itu berdasarkan WTP untuk private preference atau state preference. Artinya kalau state preference Anda bisa mendasarkan pada penelitian nilai SDA berdasarkan contingent valuation. Kalau revert atau terungkap itu mendasarkan pada bisa hedonic price, bisa menggunakan travel cost. Dan di situ kan ada fungsinya, gitu ya, ada persamaannya kemarin. Di mana fungsi WTP lokasi, set, studi set itu B ada konstanta X1 dan koefisien B2, B2-nya untuk variabel yang mempengaruhi fungsi WTP di studi set dan Y. Bisa jadi Y ini pendapatan, ya, dan lain sebagainya. Dan diasumsikan bagaimana perilaku atau asumsi atas lokasi di WTP policy set atau yang sedang kita lakukan assessment. Diasumsikan itu sama. BO plus B1, J itu simbol di mana? Policy site, ini ada B2 dan B3-nya. Itu diasumsikan sama. Nah, kalau kita melihat bahwa karakteristiknya relatif sama, hasil metodologinya sama, gitu ya. Tadi ada analisa metode yang digunakannya sama, maka nanti kita akan menggunakan ini. Konstansa dan koefisien transfer. Koefisien dari fungsi WTP-nya di studi set untuk menentukan WTP di policy set. Oke, sampai sini paham? Mana yang lain? Paham ya? Tolong on cam semua. Jangan saya sendiri ya. Yang tanya aja deh, nanti capek. Nggak ada yang tanya ini paham atau masih memahami gitu? Mas Muhammad Hilal, gimana? Paham sampai sekarang? Benar, Mas Muhammad Hilal. Bisa dipahami, bisa diikuti?
Oke ya, diasumsikan sama. Oke, ini contohnya. Sampai jam berapa nih? Jam berapa ini? Sebelum kurang setengah jam. Insya Allah cukup. Bentar, saya buat tidur aja dulu. Pada lupa nanti. Ini yang tampil di sini 28. Soalnya 28 berarti ada satu yang nggak ada. Empat. Afan Gafar hadir? Hadir, Pak. Alvira Rama? Hadir, Pak. Anissa Sekar? Hadir, Pak. Aula Anadia? Hadir, Pak. Arif ya Barokah? Arif, hadir nggak? Ya. Timo Arif hadir? Halo? Hadir, Pak. Oke. Timo Adi? Hadir, Pak. Delila Hadir, Pak. Paula Faisal? Hadir, Pak. Apakah Fahrul Rozi? Hadir, Pak. Hadir. Fikri Ahmad? Hadir, Pak. Oke. Fendi? Hadir, Pak. Fendi Yosua? Hadir, Pak. Oke. Kifani hadir ya tadi. Irensi Hanani? Hadir, Pak. Oke. Moh Hilal Farohi? hadir, Pak? Oke. Muhammad Faisal Setiawan? Hadir, Pak. Oke. Pak. Aira, oke hadir. Rifki Fedora? Sebastian Manuel? Hadir, Pak. Oke. Ubaidillah Fakih? Hadir, Pak. Vicensius? Hadir, Pak. Oke. Himar Gian Utomo? Hadir, Pak. Oke. Yuda Idam? Hadir, Pak. Oke. Yusan Danu? Hadir, Pak. Oke. Oke, sejauh ini ada
yang belum dipahami? Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini contoh function transfer. Diketahui WTP rumah tangga untuk perbaikan kualitas air, gitu. Kita terkait dengan sumber daya alam air di sini ya, air tanah, berdasarkan studi oleh McLean, gitu ya, dan kawan-kawan tahun 92 adalah value-nya adalah 3065 ditambah 0, ini adalah konstansa. Nah, ini variabel ke-1 dengan koefisien 0,0665 ditambah 0,787 L. I ini adalah income atau pendapatan, sedangkan L ini adalah lokasi. Lokasinya dipilih karena penelitian ini berdasarkan satu itu Amerika, kalau di luar Amerika menggunakan no. Sehingga berarti yang kita gunakan nanti karena lokasinya di Indonesia, dummy-nya ini adalah 0. Oke. Diketahui pendapatan rumah tangga Indonesia 1,5 juta per bulan. Nilai kursnya adalah 11 juta. Koefisien pendapatannya adalah 11, koefisien pendapatan dalam ribuan dolar, sehingga nanti harus dibagi dengan 1000 ya, hasil dari konversi kurs. Kemudian tentu nilai BTW per rumah tangga di Indonesia. Oke, gimana caranya? Ada yang bisa bantu? Kan tadi udah jawab ujian. Ayo, siapa yang mau bantu tentang aktivitas? Silakan. Oke. Pendapatannya berapa? 15 juta, gitu ya. Per bulan. Ya, nah kita harus tahu nih ketika menggunakan WTP ini pendapatannya dasarnya apa gitu ya. Nah, karena asumsi di soal ini sebenarnya pendapatan per tahun, sehingga kita konversi tuh 15 juta kali 12. Pendapatannya tuh. Pendapatan Indonesia, pendapatan policy side-nya berapa? Atau Y-nya tadi? Di policy share berarti 1,5 juta kali 12 bulan. Oke kan? 18. Oke, 18 juta. Kursnya berapa? 11.000, Pak. 11.000. 11.000 berarti dibagi 11.000. Berapa ketemunya? Berapa ini? 1.636, Pak. 1.636 ya, 36 ya? Iya, Pak. 36. Itu kita bagi, karena tadi dalam ribuan ya, kita bagi 1.000. Hasilnya berapa ini? 1,63636. 636. Oke. Terus langkah berikutnya diapain kalau udah ketemu ini?
dimasukin ke dalam rumus V-nya, Pak. Oke, rumusnya tadi ketemu berapa konstantanya? PTP ya, PTP sama dengan konstantanya berapa? 3,0 3, apa tadi? 3,068 ya, 3,068 berapa ini? 0685 ditambah, nah, income-nya berapa koefisien income? 0,06651 0,06651 kali 1,63 ya, sebenarnya ditambah lagi dengan 0,78778 0,7878 kan 0 lagi, sehingga ini bisa tidak dipertimbangkan. Oke, berapa hasilnya? Kan daminya tadi di Indonesia kan? dia 4,156. Benar, 4,156? Iya, Pak. 4,1566. 4,156 11 juta lagi 11.000 lagi 1.000 16,636 kan? Oke, mengalihkan dengan koefisien tersebut kan? Koefisiennya adalah kali, kita lihat, koefisiennya 0,07878 ditambah 3,0685 3197. Kalau hitungan saya gini, 3,19 US dollar ini ya, US dollar. Baru ini dikalikan dengan kurs Indonesia. Kurs Indonesia berapa? Anggap aja kurs Indonesia tadi berapa? 11.000 ya? 11, Pak. 11.000 kalikan 11 ketemu 3571 171 bulatkan mungkin mendekati 3. Ya, nanti dicek kembali konsepnya seperti itu. Bisa jadi nanti perhitungan perkalian saya salah gitu ya, karena masuk ininya salah, koefisiennya ini salah, sehingga hasilnya mungkin berbeda. Oke. Konsepnya seperti itu. Anda cari dulu data per bulan pendapatan di Indonesia, kemudian ada perbedaan pendapatan karena datanya menggunakan tahunan. Di Amerika kita annualkan, ketemu pendapatan per tahun, kemudian kita bagi dengan kurs, mulai sesuai dengan kurs Amerika pendapatannya, karena hanya koefisien dalam ribuan gitu ya, kita bagi dengan 1000, ketemu 1636. 1636 ini kita masukkan ke fungsinya, karena kita menurut fungsi. Karena daminya itu di luar, lokasinya adalah dami 2 range adalah 0, maka kita gunakan ini. Oke ya, ketemu
total nilai, maka hasilnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Coba kita masukkan dulu ya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Oke, ya. Ini tuh yang menggunakan function benefit transfer function. Yang keempat, gitu ya. Tadi benefit function transfer, yang sekarang adalah meta analysis. Dia masih mendasarkan pada fungsi, tetapi analisanya menjadi lebih kompleks. Tidak mendasarkan pada satu studi dengan mempertimbangkan pada konstansa maupun koefisien dari variabel yang mempengaruhi fungsi WTP, tapi ada banyak data. Oke, ada banyak data. Oke, jadi kita fokusnya mengidentifikasi dan menguji pengaruh studi metode. Artinya literatur harus kita kaji juga, nggak cuma satu, terkait karakteristiknya, kesesuaian demografik dan segala macam faktor-faktor yang dipertimbangkan atau karakteristiknya terkait yang mempengaruhi fungsi dari willingness to pay. Oke, nanti kita udah dapat mana yang relatif similar, baru kemudian kita lakukan regresi keseluruhan menggunakan meta analisis. Betulnya sudah sangat berbeda, gitu ya. Oke, saya tidak akan menjelaskan lebih jauh karena memang di Indonesia nggak banyak digunakan, gitu ya. Seperti yang disampaikan di bukunya Pak Ausi, gitu ya. Oke, nah, dari data itu nanti kesimpulannya baru digunakan fungsinya setelah mempertimbangkan seluruh fungsinya, baik dari karakteristik manfaatnya atau karakteristik dari koefisien itu, income, education, kemudian terkait dengan studinya, areanya, aksesibilitasnya, dan lain sebagainya, termasuk kesamaan terkait dengan metodenya. Apakah menggunakan hedonist price, contingent valuation, dan sebagainya. Nanti menjadi satu kesatuan, menjadi satu model, gitu ya. Menjadikan karena di-regress, yang di-regress apa? Yang di-regress ya WTP-nya, ini sebagai Y-nya, dipengaruhi oleh ini koefisien ini di-regress. Nah, tentunya akan menghasilkan satu model WTP, apa namanya, WTP meta analisis. Nanti ada alpha plus 1 dan ini akan digunakan. Namanya seperti itu. Oke, ya Pak. Kita harus menggunakan tool yang tool Anda lakukan dengan protokol. Anda baca kesimpulannya berarti ada dua sebenarnya, value transfer yang bisa dengan unit transfer atau value transfer, ada yang menyebut unit value transfer, ada yang menyebut value transfer aja, dan value transfer itu juga ada yang berbentuk adjusted, harus disesuaikan, dan kemudian yang kedua adalah function. Function itu ada yang cuma mendasar pada satu studi untuk mengetahui fungsi WTP antara study set dengan policy set yang dianggap similar itu dipakai, atau menggunakan function tetapi banyak studi dengan nanti di-regress menggunakan studi analisis, gitu ya, dari beberapa ya, seperti itu. Oke, ini ada di ujian tadi. Ini kelebihan kekurangan tentu akan terkait dengan adanya trade-off, gitu ya, trade-off antara kualitas dengan kuantitas, gitu ya. Kalau kualitas kita, kalau
jumlah penelitian kita dapatkan itu lebih bagus, lebih banyak, itu ya hasilnya tentu akan lebih bagus. Nah, untuk dapat yang bagus, ya harus ada review, ya di jurnal tadi udah ya. Oke, dan bagaimana pakar mempersepsikan kalau ada studi yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu, itu juga perlu kita analisa. Kan apakah itu penerbitnya, jurnalnya itu bereputasi atau tidak, gitu ya. Biasanya melihatnya dari indeks. Oke, kelebihannya murah ya, karena kita tidak melakukan studi data primer, mencari data cepat, sehingga biasanya digunakan tadi terkait dengan preliminary study tentang estimasi nilai, kaitannya dengan pengambilan kebijakan yang cepat, gitu ya. Oke. Ini itu dapat secara mudah, cepat dipastikan. Semakin serupa lokasi, semakin sedikit bias, dan kualitas volumenya juga akan semakin baik. Kelemahannya bisa jadi agak jeli mencari jurnal yang baik, tidak melihat perbedaan antara studi set dan policy set, sehingga hasilnya juga akan bias. Dan kualitas itu tergantung dari tadi kualitas dan jumlah. Limitasi akan sangat tinggi pada transfer nilai pemanfaatan pasif. Artinya apa? Penggunaan ini lebih banyak digunakan. Oke, dan ternyata juga ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa ini studi CPM, Contingent Valuation Method, itu memiliki kualitas yang bagus. Itu yang bagus itu sangat sedikit. Jadi kita harus datanya sangat terbatas. Oke, referensi dan akan Anda cari untuk mendapatkan penelitian, sumbernya, kemudian database di internasional tentang studi. Oke, itu mungkin pertemuan kita hari ini ya, ditutup dengan transfer nilai paling baik apabila dilakukan dengan adjustment. Jikalau ada perbedaan. Sehingga tadi sudah disebutkan untuk faktor adjustment ini ada perlu tambahan studi literatur. Oke. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan? Silakan. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, nanti akan saya sampaikan ke WA. Coba saya tadi udah buka. Coba ya, coba. Terus pesan. Oke, di grup saya sudah ada link terkait dengan YouTube tentang benefit transfer gitu ya, sebagai tambahan referensi. Tugas Anda, silakan Anda membuat resume gitu ya. Pelajari itu, buat resume-nya nanti dikumpulkan ke JR. Oke ya, saya ulangi. Tugas individualnya silakan Anda pelajari video di YouTube terkait dengan benefit transfer. Nanti dikumpulkan paling telat minggu depan di GC. Oke, untuk menutup ini, mungkin saya akan bertanya pada satu orang tentang metode benefit transfer
tipenya apa aja, dan perbedaannya seperti apa dari masing-masing metode tersebut. Apa itu benefit transfer? Metodenya, type-nya kayak apa, metodenya kayak apa, atau type-nya kayak apa, dan perbedaannya seperti apa. Siapa yang mau menjawab? Poinnya di situ sebenarnya. Ditunjuk atau ketua kelas siapa? Ya, Pak. Siapa Mas? Siapa ini? Yuda, Pak. Mas Yuda. Oke, tunjuk Mas. Satu aja untuk mewakili menjawab. Apa ya? Joshua deh, Pak. Joshua. Oke, silakan. Yuk, silakan. Baik Pak, maaf. Tadi boleh diulangi nggak Pak pertanyaannya? Oke. Apa itu metode benefit transfer dalam penilaian SDA, tipenya apa aja, terus perbedaan secara singkat. Ada jelasan secara singkat perbedaan metode tipe-tipe benefit transfer tersebut. Baik Pak, mungkin kalau sepemahaman saya, kalau benefit transfer itu bentuk sederhana dari studi yang menggunakan estimasi untuk mengestimasi itu terhadap nilai sumber daya alam di lokasi. Nah, jadi yang digunakan itu berkaitan dengan time dan waktunya, seperti mana yang bilangnya, menentukan kualitas pada studi site sama policy site-nya Pak. Jadi kalau tipenya tadi kan itu ada dua, kemudian yang dua itu ada, yang pertama kan unit value transfer itu ada dibagi lagi. Yang pertama, yang unit value transfer itu digunakan ketika kondisinya digunakan dengan memperhatikan kondisi assessment site sama existing site-nya Pak. Kemudian yang adjusted value transfer itu menggunakan penyesuaian terhadap perbedaan karakteristik yang ada. Jadi penyesuaiannya itu bisa berupa penyesuaian terhadap income atau apa tadi ya, exchange rate gitu Pak. Kemudian kalau dari sisi teknik yang value function transfer ini, dia terlebih dahulu harus diketahui apa fungsinya. Itu gunanya untuk gunanya dalam penentuan nilai WTP. Jadi itu nanti menggunakan penelitian yang sebelumnya, yang kemudian dilakukan lagi penyesuaian terhadap penelitian tersebut di polisite-nya. Kemudian ada tadi yang terakhir itu meta analisis. Jadi itu merupakan hasil penelitian yang digabungkan dan akan menjadi model gabungan, Pak. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Oke, jadi penilaian dengan benefit transfer itu mengestimasi nilai SDA dari sebuah policy site mendasarkan pada studi yang sudah pernah ada untuk menentukan berapa nilainya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kalau kita menggunakan value transfer, maka berapa hasil penelitian sebelumnya, nilainya itu langsung kita gunakan menjadi nilai dari policy set selama hasilnya, selama karakteristiknya relatif sama. Kalau tidak sama masih bisa digunakan, artinya perbedaannya tidak terlalu jauh, maka kita lakukan penyesuaian, gitu ya, dengan nama value benefit adjusted benefit transfer. Kemudian ada function.
benefit transfer itu mendasarkan pada fungsi WTP-nya, gitu ya. Fungsi WTP dari studi site yang sama kita gunakan. Dan kita memperhatikan pada fungsi WTP itu dengan mempertimbangkan variabel yang dipertimbangkan untuk menentukan WTP-nya. Dari hasil identifikasi konstanta maupun efisien, itu kita gunakan untuk menentukan nilai policy set. Nah, kita masih mendasarkan function lagi, tetapi tidak hanya satu penelitian, tapi banyak penelitian, maka kita menggunakan alat analisa yang lain dengan melakukan meta-analisis, kita regresi kembali, sehingga menghasilkan satu model baru, yang dari situ kita ketahui fungsinya yang baru, dan kita gunakan untuk mengestimasi nilai sumber daya alam di policy set. Oke, itu ya kesimpulannya terkait materi hari ini, dan ini pas pukul 16, maka saya akhiri. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.